ini baru dia ngomongin. Dari mana, Zah? Dari Bandung. Oh. BTW kan kita itu sekarang sudah menjelang tahun-tahun kedua nih. Nah, kalian udah cukup umur belum? Udah sih, aku malah tahun ini udah 18. Kalau sih baru sih. Kalau ini Oh, kalau aku sih baru kemarin ya, ulang tahunnya minggu kemarin. Selamat ulang tahun dulu tuh. Makasih ya. Terus gimana? Kenapa bisa tiba-tiba ngomongin pemilu kan? Jadi mumpung kita sudah masuk tahun pemilu, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang kebijakan-kebijakan yang diusung oleh masing-masing capres dan cawapres. Gimana nih? kalau gua sih pro Prabowo sih. Wah, kok udah tiba-tiba pro Prabowo? Kok Prabowo? Ya soalnya gimana ya? Mereka tuh nanti lah saya jelaskan kalau tapi saya tanya dulu kalian gimana pendapatnya akan buat siapa? Kalau saya sendiri sih buat sekarang ya kayaknya sih lebih pro ke Ganjar sih. Kalau gue sih, menurut gue Anies sih, Anies masuk akal kebijakan. Sebenarnya kan dari tadi yang udah gumbar-gumbar dulu dari Ilham, kenapa nih tiba-tiba tadi menurut Prabowo? Jadi ada dua program kerja, setidaknya dua program kerja yang diusulkan oleh Prabowo. Yang pertama meningkatkan gizi nasional untuk anak sekolah, balita serta ibu hamil, yaitu dengan makan gratis dan susu sapi. Nah itu tuh kata saya memang diperlukan karena untuk meningkatkan SDM kita memang perlu gizi. Untuk selanjutnya untuk masalah biaya dan sebagainya itu mungkin mereka dapat mengaturnya lagi, tapi secara gamblang itu merupakan suatu hal strategis. Kemudian ada program kedua yaitu hilirisasi industri, yaitu dengan melarang ekspor bahan mentah dan harus diolah terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngekspor bahan mentah itu kita dapat untungnya cuma dikit. Nah, itu ngaruh ke APBN kita. Kalau APBN kita kalau kita dapat mengolah terlebih dahulu sebelum ekspor, maka itu akan sangat berpengaruh pada pembangunan ya. Jadi pembangunan ekonomi. Belum. Mungkin seperti itu dulu. Bagaimana dengan pro kalian? Mau dari siapa? Dari saya dulu Kalau nggak sih? kamu gimana tuh? Dik? Kalau saya sih tadi kan emang dari proker-proker yang disampaikan sama Ilham tentang prokernya Pak Prabowo itu kan emang ya bagus ya. Cuman saya lebih setuju ke prokernya Pak Ganjar itu karena Pak Ganjar itu mempunyai dua proker juga. Yang pertama menaikkan gaji guru. Gaji guru lama itu 30 juta per bulan dan gaji guru baru itu 10 juta per bulan. Kemudian yang kedua yaitu adalah melanjutkan pembangunan di AN. Nah, kenapa menurut saya proker itu tuh bisa sangat penting? Yang tadi udah Ilham sampaikan kan tadi prokernya Pak Prabowo itu meningkatkan kayak mengolah dulu sebelum diekspor. Dan hal itu tuh pasti memerlukan sumber daya manusia yang tinggi kan. Nah, makanya guru itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Jadi dengan memberikan gaji guru yang lebih banyak itu akan berdampak pesat juga kepada kualitas guru dalam hal mengajar siswa-siswanya dan menghasilkan generasi-generasi yang cemerlang. Jadi menurut saya sih lebih pilih proker-proker dari Pak Ganjar. Tapi bukannya kalau menaikkan gaji guru sedrastis itu, sesignifikan itu, bukannya malah kita berat di APBN kita itu? Apalagi kan kita mungkin bisa lebih mengarahkan APBN tersebut untuk membangun infrastruktur dan yang lainnya. Mengapa harus dinaikkan sedrastis itu? Nah ya makanya tadi juga prokernya ada dua kan, yang satu menaikkan gaji guru, yang kedua melanjutkan pembangunan di IKN. Jadi kita tuh pasti mempertimbangkan dulu lah, nggak mungkin kita naikin gaji guru drastis itu pasti bakal karena ada dua proker ya, jadi pasti akan seimbang gitu, nggak akan berat sebelah. Pasti cari dulu pemasukannya gitu ya. Yang melanjutkan pemerintahan itu kalau nggak salah emang semua presiden selanjutnya. Iya. Atau Pak Jokowi. Bukannya itu memang program yang seharusnya presiden jalankan, bukan program khusus. Jadi bisa dibilang mungkin hanya satu ya Pak Ganjar. Iya. Ya saya kurang tahu, saya cuman dapat prokernya. Oh.
Coba kalau misalkan dari Azhar, Hanis emang gimana Prof? Pak Hanis? Kalau gue sih sebagai yang orang yang berasal dari lingkungan yang banyak berbahasa Betawi dan orang-orang Jakarta, jadi saya lebih memilih Pak Anies Baswedan. Bukan hanya itu juga, karena ya ada pengaruh dari orang tua saya juga. Nah, apa aja sih proker yang dimiliki Pak Anies Baswedan? Nah, Pak Anies Baswedan ini punya 2 proker. Yang pertama yaitu menaikkan dana desa menjadi 1 miliar. Nah, apa sih tujuannya menaikkan dana desa tersebut? Nah, menaikkan dana desa itu supaya bisa membangun infrastruktur desa dan juga menggaji PNS yang ada di sana juga untuk dana pengembangan desa dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada Itu ada apa? Ada apa? ada subsidi BBM dan wacana untuk menggratiskan BBM. Menurut saya hal itu sangat kontroversial. Iya sih. Pertama yang BBM itu terlihat seperti terlalu memanjakan rakyat. Iya sih. Cuman kan setidaknya dengan program-program yang lainnya kan Pak Anies Baswedan bisa mendapatkan pemasukan yang seimbang dengan pengeluaran tersebut. Mungkin bisa Pengeluaran dan dicari pemasukannya ya, itu seimbang. mungkin bisa dicari jalan keluarnya gitu. Kemudian menurut saya yang dana miliaran itu buat sebuah desa, Kenapa? menurut saya itu kurang strategis juga. Terlalu Karena besar. itu sangat beresiko terjadinya korupsi. Melihat bahwa ya sudah terkenal Indonesia dengan korupsinya. Ya, merajalela nggak sih? Ya, apalagi kalau misalnya dikasih anggaran segede itu kan belum tentu Semua di ini mana ya? Ini gimana kalau masalah? Kalau menurut saya sih mungkin akan lebih baik untuk mengalokasikan dana tersebut bukan hanya di ini uang. ya secara uang aja, tapi secara materi juga, agar menghindari penyelewengan dana seperti korupsi yang tadi dilakukan. Ya sih. Ya udah sih, kalau misalkan menurut saya sih itu sih balik lagi ke dari kita masing-masing ya. Makasih banget dengan kita tukar pendapat kayak gini sih, menurut saya bisa bikin kita juga jadi lebih tahu lebih mengenal capres-capres yang lain kan. Mantap lah ngobrolannya. Iya. Ya, untuk kalian yang nonton jangan sampai salah milih presiden ya. Tuh, karena 2024 Februari 2024. kita langsung gas coblos, jangan sampai ada yang golput. Ya, udah mau masuk pelajaran.